Dalam menjalani aktivitas sehari-hari kita membutuhkan yang namanya etika. Karena dengan etika yang baik, hubungan kita dengan orang lain itu akan baik pula. Sebetulnya di video sebelumnya gue udah bahas tentang etika-etika dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bisa dikatakan ini adalah part 2-nya atau bagian keduanya. Seperti apa etika dasar selanjutnya, selengkapnya akan gue bahas. Etika dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang pertama adalah jangan menyela antrian. Ngantri itu adalah sesuatu yang dasar banget dalam menjalani aktivitas sosial. Ketika kita mengantri, itu sama saja kita memberikan kesempatan yang adil buat semua orang. Kalau ada yang nyela antrian, selain bikin orang lain kesal, juga bisa bikin suasana jadi nggak nyaman. Jadi, selalu hormati antrian. Contoh gampangnya kayak gini, misalkan lu lagi ngantri di Alfamart. Tiba-tiba orang dari belakang itu langsung nyelonong ke depan, terus bayar kasir. Gimana perasaan lu? Pasti gak enak kan? Pasti kesel kan? Padahal lu udah nunggu lama banget misalnya. Nah, kalau ini sering terjadi, bisa-bisa semua orang itu jadi nggak nyaman dan suasana bakal jadi kacau banget. Kenapa ini penting? Sebuah studi dari American Psychology Association itu menyatakan bahwa nyela antrian itu bisa bikin orang lain stres. Loh, nggak cuma itu, ketegangan sosial yang ditimbulkan itu bisa berpengaruh ke hubungan kita sama orang lain dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang ya, bukan pada saat itu doang. Jadi ini penting banget untuk selalu kita perhatikan dan selalu kita ingat. Jangan menyela antrian. Etika dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang kedua adalah hormati orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua itu bukan dilihat dari aspek adat aja, tapi dilihat juga dari aspek empati. Di banyak budaya, menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua itu sangat penting, mulai dari memberi tempat duduk sampai ngomong dengan cara yang sopan. Ini semua untuk menjaga hubungan sosial yang baik dan saling menghargai. Contoh gampangnya kayak gini, misalkan lu lagi naik kereta, lagi duduk nih, tiba-tiba ada kakek di samping lu lagi berdiri. Nah, kalau lu ngasih tempat ke kakek itu, selain kakek itu ngerasa seneng, orang yang ada di sekitar lu pasti mikir, wah ini anak keren banget nih, dia ngasih tempat duduk buat kakek, mengalah gitu buat orang yang lebih tua. Dan ini jadi contoh yang bagus buat orang lain juga. Kenapa ini penting? Studi dari Journal of Cross-Cultural Psychology itu menyatakan, kalau kita menghormati orang yang lebih tua, hubungan sosial jadi lebih baik. Ada rasa saling menghargai antar generasi. Dan gak ada gesekan antar kelompok usia. Kita juga jadi lebih bahagia dan punya hubungan yang kuat di masyarakat. Etika yang perlu kita perhatikan ketika kita berada di tempat umum adalah tidak menelepon dengan suara yang keras. Nah, ini nih biasanya yang sering dilakukan dan buat kita gak nyaman. Ada orang telepon tapi suaranya kenceng banget. Bayangin aja, lagi di kafe atau di tempat umum, terus ada yang ngobrol di telepon itu pakai suara yang heboh banget. Tentu ini bisa bikin orang-orang di sekitar itu jadi keganggu gitu, apalagi yang lagi pengen ketenangan kan. Nah, idealnya kalau emang perlu banget buat telepon ya pakai suara pelan atau cari tempat yang sepi. Dan mayoritas orang tuh pengen supaya yang telepon itu bisa ngejaga volumenya di tempat umum. Kenapa ini penting? Sebuah penelitian dari The Journal of Psychology itu bilang kayak gini, bahwa mendengar orang ngobrol di telepon di tempat umum, apalagi satu sisi doang, itu bisa bikin orang sekitar tuh merasa risih gitu. Mereka jadi penasaran, tapi juga nggak enak hati. Nah, ini akhirnya bisa bikin ketidaknyamanan yang nggak perlu. Kemudian, survei dari Pew Research Center juga nemuin kalau 82% orang tuh merasa terganggu saat ada yang ngobrol keras telepon di ruang publik. Etika dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang perlu kita ketahui yang ketiga adalah tawarkan bantuan meskipun tidak diminta. Kadang ada orang yang dia tuh butuh bantuan kita gitu, tapi nggak berani buat ngomong, entah itu nggak enak atau malu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa lihat ada orang yang butuh bantuan, jangan ragu untuk menawarkan bantuan. Itu bisa bikin mereka merasa dihargai gitu, dan nggak terjebak dalam rasa malu. Contoh gampangnya kayak gini, misalkan lu lagi di basement nih,
terus lu ngelihat ada orang tua itu yang bawa barang tuh banyak banget gitu. Nah, lu jangan segan-segan buat menawarkan bantuan ke orang tersebut. Jadi lu bisa datang terus bilang, mau saya bantu pak? Nah, tindakan kecil kayak gini itu bisa bikin hari seseorang bisa lebih baik loh. Dan kita juga jadi ngerasa lebih terhubung sama orang di sekitar. Kenapa ini penting? Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Social Psychology, itu menunjukkan bahwa kalau kita sering bantu orang tanpa diminta, kita nggak cuma bikin hidup orang lain itu lebih mudah, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat. Orang yang suka bantu orang lain, itu juga punya hubungan sosial yang lebih baik dan lebih banyak dukungan emosional. Etika dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang perlu kita ketahui. Yang keempat adalah kritik dengan cara yang baik. Kadang kita itu perlu ngasih masukan atau kritik kepada orang lain, kepada teman kita misalnya. Atau ada teman kita yang minta masukan ke kita. Nah, tapi ingat, cara kita menyampaikannya itu penting banget loh. Jangan langsung nyerang, tapi coba kasih kritik yang membangun. Dengan begitu, orang yang kita kritik itu bakal lebih mudah terima dan gak merasa tersinggung. Contoh gampangnya kayak gini, misalnya lu lagi ngeliat temen lu ngerjain tugas. Pas lu lihat tugasnya, lu ngerasa ada beberapa hal yang perlu lu perbaiki atau perlu lu kasih masukan. Daripada lu bilang ini salah banget, lebih baik lu bilang coba deh pakai cara yang ini, mungkin bisa lebih gampang. Nah, dengan cara kayak gitu, temen lu nggak bakal ngerasa dihina dan malah bisa lebih jadi termotivasi buat improve. Kenapa ini penting? Sebuah penelitian dari Harvard Business Review itu menyatakan bahwa kalau kritik yang disampaikan dengan cara yang positif dan penuh empati, itu bisa membantu orang lain buat berkembang loh. Mereka yang dapat kritik dengan cara baik, lebih mungkin buat memperbaiki diri dan merasa dihargai, daripada kritik dengan cara yang tidak baik. Intinya, etika dalam kehidupan sosial itu penting banget, meskipun kita sering nganggapnya sepele. Menghargai antrian, menghormati orang yang lebih tua, menawarkan bantuan tanpa diminta, dan memberikan kritik dengan cara yang baik adalah kunci buat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan harmonis. Dengan kita berbuat baik, itu nggak hanya buat orang lain senang, tapi juga bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Nggak ada salahnya kita jadi orang yang empati dan menghargai orang lain. Dari hal-hal kecil ini, itu bisa banget terbangun kebiasaan yang bermanfaat buat kehidupan sosial kita.